Selamat pagi semuanya. Pagi. Kepencet lagi, maaf mute-nya. Oke, terima kasih eh, untuk kesempatannya. Pagi Ibu Susiani dan pagi Ibu Jen. Pagi Bapak Ibu semuanya. Bersyukur bahwa pagi ini kita bisa ketemu lagi ya. Setelah sekian lama, saya maklum masih sibuk di kampus. Jadi kemudian Pak Mardi beberapa kali menghubungi saya. Tapi puji Tuhan pagi ini kita bisa sama-sama. Oke, saya izin untuk share saya punya screen dulu ya. Oke, oke. Topik saya pagi ini tentang menghidupi prinsip kerajaan Allah ya. Oke. Eh, Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sesuai keunikan dan panggilan kita, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Em, Sebentar, saya mohon izin, sebentar. Saya set layar saya sebentar. Apakah layarnya udah bisa kebuka ya? Sudah, Pak. Oke, bentar harusnya saya pakai dua layar soalnya. Bentar. Eh, jadi bentar, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Ada kendala teknis sebentar. Duh, sing. Saya udah, ya, oke. Di layar apakah udah terlihat PowerPoint-nya atau belum ya? Sekarang nggak ada, Pak. Oh, aduh, ganti lagi berarti. Iya. Oh, aduh. Saya padahal semalam udah set. Tunggu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Iya. Oke. Nah, sini. Mau dibantu Pak Roy, kirimkan PowerPoint nanti saya Oh ya, atur boleh, di boleh, Teamspeak boleh, boleh. bisa Saya ya. kirim Oke, PowerPoint-nya thank you aja Pak ya Roy. ke Mardi. Thank Mohon you Pak maaf ya Roy. Kak Mardi. Siap Ya, Pak Roy. ya. Apa-apa Pak. Mm-mm. Sebentar Pak Mardi. Saya kirim PowerPoint-nya. Tadi saya udah kirim Pak Mardi, tapi belum dalam bentuk PDF ya. Oke Pak, udah terima. Thank you. Oke, ini tapi Oke, tim screen aku udah kirim ya tim screen. Tolong bantu operating. Thank you tim screen.
Apakah oke, sekarang PowerPoint saya kirim. Sudah bisa? Silakan tim print screen. Eh, Mohon maaf ini benar-benar. Oke Kak Roy, lanjut dulu aja nanti kita nyusul Kak Oke. layarnya Kak. Oh, oke, saya lanjut ya. Jadi saya mau cerita tentang kerajaan Allah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika kita diberi kesempatan gitu ya, untuk mengubah dunia ini, kira-kira saudara itu akan mulai dari mana? Apakah dari mimbar yang besar, atau dari organisasi yang besar, atau dari program yang besar gitu ya? Silakan. Eh, nah, banyak perubahan yang besar yang terjadi dalam sejarah tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi seringkali sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil ya. Saya mau cerita hari ini tentang kisah Robert Riggs. Boleh ditayangkan slide-nya. Robert Riggs itu pada akhir abad ke-18 di kota Gloucester di Inggris. Ya, hidup seorang pria bernama Robert Riggs di sana. Dia bukan pendeta, Bapak Ibu semuanya. Dia bukan teolog, tapi seorang editor surat kabar lokal. Nah, suatu hari ketika ia berjalan melewati kota itu, ia melihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, pada masa itu di Inggris sedang mengalami yang namanya revolusi industri dan banyak anak-anak yang miskin itu bekerja di pabrik sepanjang minggu. Jadi mereka itu nggak sekolah. Nah, hari Minggu itu adalah satu-satunya hari bebas mereka, di mana mereka bisa nggak kerja di pabrik. Nah, tapi apa yang mereka lakukan di hari Minggu? Mereka itu berkeliaran di jalan-jalan, mereka berkelahi, mereka nyuri, berkata kasar, berantem, dan hidupnya tanpa arah. Kemudian Pak Rex ini berkata, Kalau anak-anak ini nggak diajar, masa depan kota ini pasti akan hancur." Jadi dia melihat sebuah kebutuhan di sana. Lalu ia melakukan sesuatu yang sederhana. Dia mengumpulkan beberapa anak-anak pada hari Minggu, lalu ia ngajar mereka. Ngajar satu, dia ngajar mereka baca, kemudian mengajar mereka menulis, dan tentu karena dia orang Kristen, dia ngajarin firman Tuhan. Nah, tiga hal yang dia lakukan. Jadi nggak ada panggung yang besar, nggak ada organisasi yang besar, hanya sebuah kelas kecil, Bapak Ibu semuanya. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemudian perubahan mulai terjadi. Walaupun awal-awalnya mereka nolak ya. Nolak, tapi karena Robert Reich ini orangnya kekeh gitu. eh, Dia kadang kasih sembako lah mereka supaya mereka mau datang. Mereka kasih makanan juga supaya mancing mereka. Bahkan kadang-kadang dia kasih uang juga untuk memancing orang-orang itu datang, karena pada pada apa ya, intinya tuh kan mereka maunya sebenarnya bebas gitu ya. Nah, kemudian terjadi perubahan dan kemudian gerakan kecil itu menyebar, sehingga dalam beberapa tahun ribuan anak-anak mereka mengikuti kelas yang sama. Dan dari situlah lahir gerakan yang kita sekarang kenal sebagai yang namanya apa, Bapak Ibu? Sekolah Minggu. Jadi sekolah Minggu itu nggak dimulai dari gereja sebetulnya, tapi dari mulai orang yang biasa seperti kisah Pak Robert Riggs ini. Nah, eh, Robert Riggs itu tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan pengaruhi dunia. Dia hanya melakukan satu hal, bagaimana ia menghadirkan. Mungkin dia awalnya nggak sadar bahwa dia sudah menghadirkan nilai kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan Pak Robert ini. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, seringkali Allah tidak mulai sesuatu yang besar dari sesuatu yang besar, tetapi dimulai dari tindakan kecil, kemudian ketaatan sederhana, kemudian satu orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku. Jadi ini yang kenapa saya mengangkat kisah ini, karena ini berkaitan banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan bagaimana nanti keseharian kita itu bisa kita menghadirkan nilai-nilai dalam hidup kita. Coba katakan sekarang Bapak Ibu semuanya, Tuhan pakailah hidupku ya. Taruh tangan di dada, bilang Tuhan pakailah hidupku. Nah,
Eh, kemudian karena topik kita tentang kerajaan Allah, nah saya mau bagi sedikit apa itu kerajaan Allah ya. Paulus menjelaskan dalam Roma 14 ayat 17. Jadi kerajaan Allah itu adalah tentang eh, kita baca ya sama-sama ya. Saya nggak tuliskan ayatnya di situ supaya kita bisa membaca sama-sama ya. Roma 4 ayat Roma 14 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi, kalau kita lihat, kebenaran Allah adalah tentang kebenaran yang pertama. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan kemudian sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, jadi kerajaan Allah bukan hanya tempat, tetapi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah sendiri. Dan ketika nilai-nilai itu hadir, seperti yang tadi disebutkan ya, nilai tentang kebenaran, bagaimana tentang damai, kemudian sejahtera, disitulah kerajaan Allah sedang hadir. Nah, Yesus sering menjelaskan kerajaan Allah itu dalam perumpamaan-perumpamaan. Kita lihat ya, perumpamaan yang pertama yang saya mau cerita tentang ilustrasi tentang benih. Ya. Yesus itu berkata tentang mungkin di slide berikutnya, kerajaan Allah seperti benih yang ditaburkan. Ya, Matius 13 ayat 1 sampai 23, tapi kita baca ayat yang ke-23-nya. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa respon hati manusia itu menentukan apakah benih itu tumbuh gitu ya. Nah, kerajaan Allah itu seperti ketika benih itu kecil kan, tapi ketika jatuh di tanah yang baik, ia akan bertumbuh menghasilkan buah. Nah, kerajaan Allah seringkali dimulai dari yang kecil, dari benih yang kecil, mungkin nggak terlalu terlihat gitu ya. Satu tindakan kasih mungkin, satu teladan hidup, atau satu kata penguatan yang ini akan mengubah sesuatu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ketika itu ditanam bagaimana respon hati manusia yang menentukan apakah benih itu tumbuh atau tidak. Ya, mungkin satu pengajaran yang saudara atau Bapak Ibu pernah bagi kepada seseorang, tapi ketika itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang benar, itu akan menghasilkan buah yang besar. Ya. Kemudian yang kedua tentang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi katanya dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus mentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji, tetapi sesudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Bermula dari hal yang sangat kecil, bertumbuh besar dan berdampak besar. Ya, Bapak Ibu semuanya, Yesus berkata kerajaan Allah itu seperti biji sesawi kan. Tapi ketika dia tumbuh seperti pohon yang besar, burung-burung datang berteduh di dalamnya. Dan kerajaan Allah dimulai dari satu yang sangat kecil ya. Tetapi ketika itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, itu akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Seperti tadi yang kita dengar kisah di awal tentang kelasnya Pak Robert Riggs yang kemudian mempengaruhi dunia. Gereja mana di dunia yang saat ini nggak ada sekolah minggu? Saya saya yakin hampir semua gereja-gereja pasti ada sekolah minggu ya. Bahkan kalau di Amerika sekolah minggunya bukan cuma untuk anak-anak, sekolah minggunya untuk orang dewasa juga gitu ya. Nah, nah, eh, yang ketiga, kerajaan Allah itu seperti pukat. Nah, di dalam Matius 13 ayat 33, eh, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu semua ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya.
kecil tapi mempengaruhi adonan. Bapak Ibu semua pernah bikin roti nggak? Ada pernah melihat atau enggak? Kalau bikin mungkin nggak semua ya, tapi mungkin kalau melihat ya orang bikin roti itu pasti pakai ragi kan. Nah, ketika raginya itu udah dalam adonan yang kalis gitu ya, kan dia mempengaruhi semua. Dibiarkan nanti roti itu adonan itu akan mengembang, tapi raginya sudah tidak kelihatan ya. Nah, jadi eh kalau ragi ini ya, Bapak Ibu semuanya, jadi kayak kayak pengaruh. Ini sebenarnya orang Kristen itu kan terang dan garam ya. Garam seperti asin kita ya atau ragi mempengaruhi semuanya ya. Kecil. Nah, tapi ketika masuk dalam adonan itu mempengaruhinya. Jadi kalau Anda ditaruh dalam sebuah lingkungan dalam masyarakat, apakah masyarakat itu bisa merasakan eh, peran serta Anda dan saya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi kecil, nggak terlihat spektakuler ya. Tapi perlahan-lahan bisa mengubah kehidupan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, kita minoritas nggak apa-apa. Tetapi kalau kita minoritas ditambah dengan Allah, kita menjadi mayoritas. Harusnya saya dan Tuhan itu bisa mengubah lingkungan. Ya, kemudian yang berikutnya tentang kerajaan Allah seperti pukat ya. Ya, yang terakhir ya, Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi di sini bicara dengan mengumpulkan banyak orang, kemudian terjadi proses pemilahan, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi seperti eh, pukat yang dilempar ke laut ya. Pukat ini mengumpulkan berbagai jenis ikan, kemudian ikan-ikan dipilah, lalu ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu sedang bekerja di dunia dan ia sedang mengumpulkan orang-orang dan ia sedang memproses kehidupan. Ingat, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih ya. Jadi ini berlaku Bapak Ibu semua. Kita perlu untuk terus eh, berapi-api kepada Tuhan, tidak kehilangan kasih kita yang mula-mula, kita mesti semangat karena kita semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan dibawa orang-orang yang terbuka hatinya, ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu semuanya, jadi Tuhan Tuhan itu memakai kita sesuai dengan keunikan kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya sudah pernah bagikan ayat ini sebelumnya ya, Efesus 2 ayat 10. Eh, ini ayat yang sangat bagus sekali berbicara tentang bagaimana peran kita. Mungkin saya minta Ibu Susiani boleh bantu baca. Tuhan memakai keunikan kita diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Terima kasih Bu Susi. Jadi Ya. kalau kita lihat di sini tentang diciptakan, mungkin di slide berikutnya saya bisa jelaskan bahwa kata kita ini buatan, ini kita itu poiema ya. Poiema itu adalah seperti mahakarya. Poiema itu kalau sekarang kita jadi kata poem atau puisi. Kita itu hasil seni ya, ciptaan karya Allah ya. Eh, yang telah diciptakan baru, nah, atau ketiso ya. Ketistentes bahasa Yunaninya ya, bahasa aslinya, atau ketiso, dia diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi segala talenta dan pengalaman hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan desain Tuhan untuk tujuan siapa? Tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Nah, ketiso ini secara harafiah artinya menciptakan, atau kata yang hanya diterapkan bagi Allah yang satu-satunya yang sanggup membuat apa yang sebelumnya tidak ada menjadi
ada. Jadi bahasa Latinnya ex nihilo. Jadi Tuhan tuh menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ya, ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata menciptakan itu dari bahasa Ibrani itu bara ya. Bereshit, bara, Elohim, et hasamayim, wa et haares. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bara itu adalah kata di mana ex nihilo. Jadi diciptakan, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya. Beda ketika Tuhan bilang, maka jadilah terang, ya gitu ya. Jadilah terang itu bukan pakai kata bara gitu ya. Nah, tapi kata yang artinya mengalokasikan sesuatu. Nah, jadi ini kita ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu sebabnya kita ini mahakarya yang diciptakan baru dalam Kristus. Jadi saya share ini bukan sok-sokan menceritakan apa ya kita pakai bahasa asli kenapa, tapi untuk tahu bahwa betapa Bapak, Ibu, dan saya itu adalah mahakaryanya Allah. Ya, diciptakan baru di dalam Kristus. Hidup kita bukan kebetulan. Jadi kemudian eh, sesuatu yang dapat eh, eh, ketiso itu juga sesuatu yang baru yang dapat didiami atau bermanfaat. Nah, jadi pertanyaannya apakah hidup saya dan hidup Bapak Ibu sudah bermanfaat, menghadirkan manfaat buat sekeliling kita. Kemudian ada kata di situ pekerjaan ya, pekerjaan. Pernah bicara ya, ergon, ergois ya, atau berasal dari kata ergo, bekerja menyelesaikan. Sebuah pekerjaan atau pekerja yang menyelesaikan atau mencapai sesuatu. Nah, hidup kita itu harus menyelesaikan atau mencapai sesuatu. Jangan kita stuck atau stagnan, diam di tempat gitu ya. Kemudian ada kata baik atau agatois. Berasal dari kata agatos yang secara bawaan atau secara hakiki ya, inheren gitu ya, adalah baik bagi orang percaya. Agatos menggambarkan apa yang berasal dari Allah yang dikerjakan olehnya di dalam hidup mereka melalui iman. Jadi Bapak Ibu semuanya ini semuanya bukan tentang kita, tetapi kita bersyukur bahwa ketika Tuhan menjadikan kita, Tuhan sendiri yang mengerjakan di dalam kita lewat iman kita yang bertumbuh kepada Tuhan. Ya, karena kita ini adalah pribadi yang unik, diciptakan unik. Nah, Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Slide berikutnya. Tuhan menciptakan eh, di situ nggak ada ya Bapak Ibu ya ayatnya ya. Oke, nggak apa. Tetapi ini banyak ternyata waktu saya ubah jadi PDF banyak salah ketik ya. Harusnya Mazmur jadi Mazmur. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Eh, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat. Jadi Tuhan menciptakan setiap orang berbeda dalam talenta, pengalaman hidup, perjalanan hidup, dan semua itu dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi. Oke, slide berikutnya mungkin. Jadi kita tadi udah mendengar tentang keunikan kita ya, tentang keunikan kita bahwa Tuhan sedang bermisi dan kita perlu mengetahui misi Tuhan ya. Ini yang bagian pertama adalah bagaimana kita tahu misi Tuhan bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu melalui setiap kita. Jadi coba katakan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu melalui setiap kita untuk tujuannya ya, Bapak Ibu semua. Eh, nah, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keseharian kita? Coba kita lihat ya, contoh ya, menghadirkan kerajaan Allah dalam keseharian kita. Mungkin yang paling simpel aja, ada 3 ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Hal-hal kecil, meluangkan waktu berdoa, berbagi firman dengan pasangan dan anak, kemudian menunjukkan kasih melalui tindakan yang sederhana, menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Bapak Ibu, ini tempted ya, kita terutama di keluarga, kita itu
cenderung gampang apa ya, gampang untuk kita dicobai untuk tidak sabar gitu ya. Terutama hari-hari ini kita sebagai orang tua perlu banyak mendengar, perlu banyak mendengar juga. Ketika mendengar itu bukan sekedar mendengar ya, tapi mendengar untuk memahami karena banyak kita itu dilatih menjadi pendengar untuk menjawab. Kita mendengar sesuatu kemudian kita jawab gitu ya. Kalau Anda baca dalam kitab suci, Tuhan Yesus itu ditanya lebih dari 300 pertanyaan, tapi hanya tiga yang dijawab langsung. Selebihnya dijawab dengan pertanyaan balik atau dijawab dengan perumpamaan. Nah, itu artinya bahwa kita tuh perlu mendengar untuk memahami, kemudian bertanya apa yang kita bisa. Nah, terutama hubungan Bapak Ibu sebagai orang tua dengan anak itu ya. Anak-anak sekarang itu mereka senang untuk didengar. Mereka senang untuk tidak dikotbahi, tetapi diajak diskusi, berbicara, menyampaikan pendapat mereka. Itu hal kecil, ya. Pekerjaan, bagaimana integritas kita menghadirkan kebenaran, bagaimana kita tepat waktu, bagaimana menjaga etika profesionalisme kita, itu penting sekali. Menjadi pembawa damai, ya, penengah konflik, ya. Kemudian dalam pelayanan, gunakan kecakapan atau hobi spesifik Anda untuk memenuhi kebutuhan dan komunitas. Bagaimana menjalankan pelayanan itu sebagai ekspresi sukacita dalam Roh Kudus, bahwa ini bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita sedang melayani itu bentuk penyembahan kita karena kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Uh, dan kemudian terlibat dalam misi Allah melalui keunikan kita. Tadi kita udah mendapat ya identifikasi bagaimana kita mengidentifikasi poiema, bukan poiena, itu salah ya. Poiema, Anda identitas. Anda itu unik, Anda itu punya hal yang berbeda, Anda mahakarya, Anda desainnya Tuhan, dan Anda, keunikan Anda sebagai mahakarya Tuhan sedang Eh, sedangkan ergon itu adalah tindakan nyata yang perlu Anda lakukan, dan saya pekerjaan baik yang sudah siapkan. Poemia adalah siapa diri kita, mahakarya yang unik, sedangkan ergon itu apa yang akan kita lakukan supaya kita berdampak ya. Nah, kita balik kepada tadi ceritanya Pak Robert Rix ya, cerita tentang seorang editor surat kabar gitu ya, ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan pengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, tetapi Tuhan memakai hidupnya. Dan hari ini sekolah minggu ada di hampir setiap gereja di dunia, dan semuanya berasal dari sebuah tindakan kecil ya dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau slide berikutnya boleh. Oh, sorry, maaf, berarti balik lagi ke slide sebelumnya ya. Iya. Mungkin selama ini kita hidup biasa-biasa saja. Mungkin kita bukan tokoh yang besar dan mungkin kita bukan pemimpin yang besar. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang besar, Bapak Ibu semuanya. Tuhan mencari orang yang bersedia. Dan jika hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku, hmm, sama seperti engkau memakai seorang editor surat kabar untuk mengubah dunia. Tuhan juga bisa memakai hidup kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah melihat bahwa kerajaan Allah bukan hanya tentang hal-hal yang besar di masa depan, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita yang hadir melalui kita untuk diberitakan kepada dunia. Dan Anda dan saya perlu mengingat bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan yang didesain secara unik oleh Sang Seniman Agung dengan segala karunia dan kisah hidup kita semua. Kita dan tidak diciptakan secara kebetulan ya. Kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi mari kita melangkah minggu ini, jadilah ragi yang membawa perubahan di meja makan keluarga Anda mulai dari sana. Jadilah pembawa damai di tengah tekanan pekerjaan Anda. Jadilah pelayan
yang menggunakan keunikan diri untuk memberkati sesama, dan jangan menunggu momen yang sempurna atau tindakan yang besar baru kita melakukan, tetapi mulai dari ketaatan. Sama seperti Robert Reich ya, mulailah satu ketaatan kecil yang tulus. Karena di tangan Tuhan, ketaatan kecil adalah ergon, adalah pekerjaan baik yang sanggup mengubah generasi. Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya adalah maukah kita bersama-sama untuk hidup kita ini dipakai Tuhan sebagai alat yang mengubah situasi di lingkungan kita dengan kita menghadirkan kerajaan Allah. Mungkin slide berikutnya. Datanglah kerajaanmu, tadi kita udah berdoa setiap hari bahkan, dan Tuhan kiranya Engkau memakai hidup kami untuk menghadirkan kerajaanmu. Tuhan, mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hal yang luar biasa yang sudah Engkau lakukan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami diciptakan sebagai mahakarya Allah yang kami unik dan kami kemudian mempunyai tujuan. Dan terus ingatkan kami tentang hal ini untuk kami menjadi orang-orang yang setiap orang bisa merasakan bagaimana kami Tuhan sebagai ragi-ragi yang memberi pengaruh, yang menolong orang lain dengan tindakan kasih, dengan teladan hidup, dan dengan banyak hal yang kita tunjukkan itu bukan untuk kesombongan kami Tuhan, tetapi untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, supaya orang melihat bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan dan mereka bisa melihat bahwa Allah kami Allah yang benar, Allah kami Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kerajaan Allah yang selalu dimulai dari hal yang kecil dan dilakukan dengan ketaatan sederhana. Dan terima kasih Engkau tidak mencari orang yang hebat, tetapi Engkau mencari orang yang bersedia. Kami berdoa supaya setiap hati di tempat ini mereka menjadi orang-orang yang bersedia. Dan terima kasih untuk talenta kami, bukan sebuah kebetulan, tetapi itu biarlah menjadi alat kerajaan. Dan satu hidup yang taat kiranya dapat mengubah generasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Pak Roy sudah membagi Sama-sama, Ibu. berkat pagi hari ini. Kita diingatkan kembali bagaimana kita yang sudah dipanggil untuk menggenapi amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan Bapak Ibu semua, kami persilahkan open mic ataupun mau bersaksi, minta didoakan atau bertanya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman yang satu ini. Dan sebelumnya juga Pak Roy, apakah bersedia sampai pukul 7.15? Ya Bu, Oke. siap. Ya, terima kasih. Silakan tim screen. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat Korandeo. Bible Study bersama Pak David Basuki pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 akan diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan perenungan firman ini agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan. Dari Roma 9 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari BR 818 mempersembahkan. Halo MCDers, selamat datang di Mesbah Pagi Korandeo. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silakan menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, nama dan nomor telepon ya. Visi 2026, saya dimuridkan untuk memuridkan Kompak Keluarga Rohani yang membangun komunitas kerajaan.
sih, aku lagi pusing. Kalau lagi pusing gitu ngobrol sama siapa, Sen? Nggak ada ngobrol sama siapa-siapa. Ya pikirin sendiri, ngeliat-liat medsos, ngeliat TikTok, Instagram. Nah, kamu punya saran nggak? Kamu punya komunitas nggak? Lebih baik kamu ada di dalam komunitas yang namanya Kompak. Apa itu Kompak? Nah, Kompak itu adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun kerajaan Allah. Oh, begitu. Bagi pria yang belum join di Kompak, bisa join di BR1. Bagi wanita yang belum join Kompak, bisa join di BR2. Oh gitu, ya udah deh. Aku mau join di BR2 deh. Aku mau ikut Ya. Kompak deh. Yuk, Oke, kita kompak. yuk kita kompak. Yuk, Yuk, kita kompak. Ya, terima kasih tim Screen yang sudah berbagi sharingnya. Ya, Bapak Ibu ditunggu, masih ada waktu cukup banyak, 25 menit yang mau bersaksi atau mau didoakan dan juga yang mau bertanya mengenai kerajaan Allah. Silakan. Pak Roy, boleh saya tanya, Pak? Di dalam kerajaan Allah berarti juga gaya hidup kita disesuaikan ya, Pak. Maksudnya gini, firman tuh sistem pemerintahan di dunia sama di kerajaan Allah kan pasti beda. Firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Ya, sementara dunia bilang kalau kamu memberi, kamu nanti akan miskin, kamu berkurang, kamu nanti begini begitu, seperti itu. Jadi apakah di dalam kerajaan Allah juga kita punya gaya hidup kerajaan Allah itu, Pak? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Susi. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, tentu kalau kita hidup dalam sebuah ada seorang pendeta besar namanya Sande Adelaja dari Afrika. Beliau bilang bahwa kita ini nggak bisa mengubah dunia kalau kita sendiri tidak hidup dalam sebuah prinsip-prinsip yang unggul atau prinsip yang berbeda. Jadi kalau kita masih sama sama orang-orang yang mau kita ubah, kita nggak akan bisa mengubah mereka gitu ya. Artinya kalau kita sama-sama air tawar, kita mau mengubah air tawar nggak bisa kan Bu? Jadi air tawar itu bisa diubah dengan adanya air asin atau garam gitu ya, atau mungkin gula gitu. Jadi bisa ngubah. Nah, kalau kita bicara bahwa kita adalah anak Allah dan kita anak-anak dari kerajaan Allah, tentu gaya hidupnya berbeda. Seandainya nih Bu, hari ini saya nanya Bu Susi, ada Raja Charles ya dari Inggris datang ke Indonesia, kemudian beliau bilang, Ibu Susi, mulai hari ini saya akan angkat Ibu Susi jadi warga negara kerajaan Inggris dan orang yang terhormat, jadi bangsawan. Nah, jadi inilah pokoknya saya gelar anugerah deh. Ibu saya jadikan salah satu anak saya gitu. Misalnya Raja Charles. Kira-kira mulai hari itu atau mulai saat itu hidup ibu berubah nggak? Karena Enggak, Pak. status ibu. Karena status ibu kan. Ya kan? Iya. Karena ibu adalah anak dari Raja Charles ya kan. Kata-katanya juga ketika di sosial media nggak bisa sembarangan juga ya. Harus Iya, harus betul, Pak. katanya harus diayak gitu ya supaya manis gitu. Nah, kemudian kalau saya mau ketemu Ibu Susi udah susah lagi tuh Bu. Harus ngubungin protokoler kan karena tiba-tiba eh, ada sesuatu yang membedakan. Nah, sama kita ketika kita menyebut kita anak Allah dan kita warga negara Allah, kadang-kadang kita nggak menyadari status kita gitu. Kita sembrono dengan hidup kita. Kita mudah melakukan sesuatu yang kita sendiri mempermalukan identitas kita. Nah, ini yang mesti kita sadar, nggak cuma Bapak Ibu, tetapi juga saya mesti terus
disadarkan. Itu sebabnya saya bersyukur kalau kita ada kompak itu yang menyadarkan kita bahwa kita ini orang berbeda. Kita dari dunia lain memang. Kita warga negara kerajaan Allah yang dititipkan sementara di dunia. Tetapi di dunia ini bukan untuk kita dipengaruhi, tetapi kita untuk memisahkan diri ya. Paulus bilang pisahkanlah dirimu. Kemudian kita berbeda. Ketika kita berbeda, kita dalam bahasa Inggrisnya kita disebut stood out. Kita sesuatu yang membedakan kita, signifikansi ya, faktor pembeda kita. Nah, kemudian baru kita bisa melihat perbedaan itu. Ada suatu hari eh, orang mengajar anak saya beberapa waktu ya, mengajar anak saya. Kemudian setelah 6 bulan dia mengajar anak saya, kemudian dia bilang, karena kan sering datang ke rumah kan, dia bilang secara pribadi, boleh nggak saya dimuridkan oleh Pak Roy gitu. Loh, kenapa? Ya saya melihat ketika di rumah ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Kemudian dia sebutkan. Nggak perlu saya ceritakan, maksudnya bukan untuk tentang diri saya juga sih maksudnya, tapi ini contoh aja bahwa seringkali hal-hal faktor pembeda kecil yang kita lakukan ya, itu berbicara suatu. Saya setiap kali ke mall gitu ya, di toilet pria ya pastinya ya, bukan ke toilet wanita ya. Di toilet pria ada petugas kebersihannya, saya selalu sapa dan saya bilang terima kasih. Dan itu ada beberapa kali orang itu terharu. Padahal cuma bilang, Pak terima kasih ya. Bapak sudah bekerja membersihkan. Padahal itu tugas dia kan. Tapi bayangkan dari antara ribuan orang yang datang atau ratusan mungkin orang yang temui dia setiap hari. Belum tentu semuanya mengucapkan terima kasih untuk jeripahnya. Dan dari kesempatan itu kita bisa ngobrol. Bisa tahu, bahkan saya pernah tahu di satu mall di Jakarta ya, yang dia shiftnya itu 10 jam. Dan dia cuma di WC yang kecil itu. Bayangkan di sana 10 jam. Nah kemudian ngobrol, berempati. Nah dari situ kita bisa bangun ya, itu contoh Bapak Ibu semua. Terima kasih loh Bu Susi, ini dari pancingan pertanyaan ini kan jadi ya ada hal praktikal yang kita bisa, saya jadi makanya senang ditanya gitu. Nah. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Luar biasa loh, tentang kerajaan Allah itu luas. Tapi dilakukan dari hal yang paling kecil gitu ya Pak. Iya, iya, Dari lingkungan yang kecil, mungkin iya. dari tindakan yang kecil. Pak, maaf bukan saya sombong. Tahun ini Mm-mm. di bulan Februari saya jadi ketua PKK Pak di kelurahan di Wah, keren RT banget. saya. Nah, seperti yang tadi Pak Roy sampaikan, kita kan harus punya pengaruh walaupun minoritas ya Pak. Betul Iya, enggak iya, Pak? iya, iya, betul, betul. Mungkin saya kan punya berarti punya kesempatan untuk berbicara tuh Pak Mm-mm. tentang kebenaran Tuhan di situ. Mm-mm. Nah, Iya. saya memang sudah ada rencana Pak Mm-mm. mau sisipkan firman Tuhan, perkataan Tuhan di situ tanpa Iya. mereka sadari. Jadi saya mau bangun kerajaan surga di kelurahan itu Pak, di PKK itu. Nah, cuma caranya itu bagaimana gitu loh Pak. Menyisipkan kebenaran ya. Iya, Mm-mm. Di dalam yang apa Ibu lakukan di PKK itu. iya. Cara yang Kan praktis pasti, supaya. Mm-mm. iya setiap ketua PKK kan pasti punya kesempatan banyak berbicara Mm-mm. tuh Pak di depan. Ya, betul. Mm-mm. Jadi eh, bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita lakukan itu ya, menyisipkan ya. Iya, Nah, betul Pak. saya juga sama Bu. Saya kan melatih kan di depan orang-orang yang apa? Pasti belum ada orang yang nggak percaya juga ya, karena kan kita dari berbagai macam latar belakang ya. Ya. Iya, Nah, seringkali saya mengkaitkan kisah-kisah kehidupan sehari atau misalnya kalau di sepak bola memang mudah ya. Jadi misalnya kita belajar tentang passing gitu ya. Itu kemudian saya kaitkan dengan memberi ya. Nah, kemudian saya kalau mau mengutip ayat
bisa saja mengutip ayat dengan saya mengatakan saya tadi membaca kutipan ya, quote gitu ya, tentang gini. Tapi jangan persis di apa kita mesti istilahnya memparafrase gitu ya. Memparafrase kata-katanya. Contoh misalnya saya bilang saya tadi baca dari bukunya Nabi Sulaiman. Nah, buku Nabi Sulaiman tuh berarti kitab apa, Bu? Bisa kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, ya kan? Eh, Kalau kitab Pengkhotbah, saya bisa bilang kitab bukunya Nabi Sulaiman, misalnya dari kitab Syirul Las Asar Sulaiman, berarti itu Amsal-amsalnya Sulaiman. Nah, misalnya apa ayatnya apa baca aja kalau yang itu literally kan karena gitu. Jadi kita mensoften konten tapi sorry mensoften kalimat atau menyederhanakan kalimat tanpa mengurangi kontennya gitu. Nah, eh, kemudian juga bisa menceritakan aja sesuatu yang satu pasti ya, Roh Kudus memberi pimpinan ketika ibu ngomong di depan itu, misalnya ibu-ibu misalnya ibu-ibu, banyak kan ibu-ibu ya, karena saya yakin kalau di PKK bapak-bapak jarang ya kan. Eh, Prinsip Alkitab tentang misalnya bagaimana menghargai suami, menghormati dia itu bisa sampaikan. Tapi ibu mengambil kutipannya mungkin dibikin saya baca loh tentang sebuah buku gini, gini tapi nggak usah sebutin bukunya apa gitu ya. Eh, ada prinsip bagus banget tentang bagaimana kalau kita itu menghormati suami. Mungkin suami kita kasar sama kita, suami kita nggak sayang sama kita, tetapi ada prinsip di mana bahwa kasih sayang. Nah, kalau bilang kasih pasti orang Kristen, tapi kalau ditambah kasih sayang itu beda ya. Kasih sayang itu pasti akan lebih menang daripada kebencian. Contoh seperti itu. Nah, menguatkan. Kemudian kita udah nggak usah perlu menjelaskan panjang lebar kayak seperti orang khotbah, tapi biasanya kalau kita mengangkat satu topik, kemudian setelahnya ada orang yang tertarik, Bu. Nah, orang yang tertarik nanya kepada ibu itu biasanya orang yang terbuka hatinya. Nah, itu bisa ngomong lebih panjang lebar. Karena sekali lagi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Memang begitu, Mas. Gitu Ya, prinsipnya. Semoga ini menjawab, Ibu. ya. Makasih Pak Roy. Sama-sama, Ibu Susi. Sangat Iya, memberkati. iya. Pak, di sini ada yang tanya nih Pak, dari Asien yang menanyakan apakah mungkin seseorang yang terlihat benar secara lahiriah, tetapi sebenarnya belum hidup dalam kebenaran, Mhm, belum hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana cara mengujinya? mhm. Wah, Pak Asien ini selalu pertanyaannya keren banget ya. Selalu membuat saya berpikir. Dan makasih Pak Asien ya. Pertanyaan Bapak itu selalu mempertajam ya. Terus tanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit Pak. Kadang-kadang saya nggak bisa jawab juga. Oh, itu baru kepikir juga ya. Ya Bapak sampaikan keren banget ya. Terlihat karena memang kebanyakan orang itu terlihat bisa melakukan yang karena apa? Makanya Yesus selalu mengingatkan kepada kita, janganlah kamu seperti tembok yang dilabur putih, yang kelihatan bagus di luarnya, tapi di dalamnya keropos ya. Atau di dalam, saya lupa ayatnya, tapi Rasul Paulus pernah bilang bahwa karena itu bangunlah sesuatu yang dari dalam yang tidak kelihatan. Bangunlah sesuatu yang tidak kelihatan. Karena kalau tidak terlihatan itu lebih eternal, lebih eternal apa ya? Lebih eh, selama-lamanya Kekal, gitu ya. kekal. Kekal, lebih kekal ya, ya, lebih kekal. Nah, nah, daripada kita membangun sesuatu yang kelihatan bagus dari luar tetapi tidak, cara mengujinya ya. Cara mengujinya mungkin eh, kita memang ini agak agak apa ya, agak tricky, tetapi biasanya motivasi ya, sumber motivasi antara kewajiban dan contoh. Misalnya kalau kita diminta mengasihi, apakah dia itu masih melakukan sesuatu itu karena kewajiban
daripada sebuah motivasi dia secara pribadi. Jadi motif secara pribadi itu penting sekali lagi pasien. Eh, jadi kita satu mesti menanyakan kepada Roh Kudus juga tentang kita bisa mengenali gitu ya seseorang ketika ini orang itu maksudnya tulus atau maksudnya ini mau menunjukkan sesuatu. Saya pernah ketemu seseorang yang memang terlihat tulus gitu ya hebat ya. Tapi ketika berbicara itu, oh sebenarnya dia sedang menunjukkan kepada saya bahwa dia punya strata berbeda gitu. Nah itu sebetulnya ketika di sana nanti kita bisa tahu gitu. Ya, seorang dapat terlihat benar secara lahiriah, tetapi kalau hanya misalnya dia digerakkan oleh sebuah kewajiban ya. Nah, itu yang apa ya? Yang kemudian bisa terlihat ya. Atau mungkin rasa takut dihukum gitu ya. Misalnya dia itu kalau ada pemimpinnya misalnya kelihatan bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang bisa ngecek sebenarnya itu sebenarnya orang-orang di rumahnya. Mesti tanya di orang-orang di rumahnya. Kemudian ketika dalam tekanan ya itu juga penting pasien. Kebenaran itu seringkali runtuh saat apa ya? Maksudnya kebenaran yang lahiriah itu seringkali bisa runtuh saat seseorang itu menghadapi konflik atau tekanan. Jadi kalau dia mengalami tekanan dan itu belum menjadi sesuatu yang rema dan hidup yang benar, itu kabur aja gitu. Yang harusnya kita berdoa kepada Tuhan, tapi mungkin yang keluar sumpah serapah karena tekanan. Nah itu berarti belum terjadi tuh, gitu. Sejahtera ya, kalau kita lihat shalom ya, shalom ya. Dalam kata shalom itu kata yang luar biasa. Mungkin suatu hari saya kan ngomong tentang bahasa Ibrani tentang shalom, tapi kata shalom ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita pelajari ya, melampaui karena itu harusnya melampaui segala akal, melampaui segala kecemasan, melampaui segala kemarahan yang meluap-luap. Jadi kalau orang yang hidupnya dalam roh, dia pasti akan bawa damai. Dia bawa atmosfer gitu. Nah, jadi kalau orang itu kebenaran yang cuma lahiriah doang, mungkin dia bisa bawa atmosfer tapi tidak apa ya, semengubah ketika seseorang itu dari dalamnya inheren ya. Inheren itu yang dari sononya kira-kira gitu. Kalau itu sebabnya kita perlu terus ya diberdayakan oleh Roh Kudus. Saya senang banget terjemahan yang dari The Passion Translation Roma 12 ayat 2. Dia bilang janganlah me- meniru ide-ide apa ya kalau dalam bahasa Indonesia apa ya janganlah meniru ide-ide atau opini ya dari dari dunia ini tetapi dari budaya di sekelilingmu, tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus yang akan memberdayakanmu menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sesuatu yang dari dalam kita ini yang memberdayakannya Roh Kudus, bukan yang dibuat-buat oleh Roy gitu atau dibuat oleh Ibu Susi gitu. Tetapi harus diberdayakan setiap hari supaya kita tahu kita setiap hari bisa menghidupi kehidupan yang mengerjakan kehendak Allah gitu. Nah, dan ketiga tadi bicara tentang sukacita ya. Kalau mengujinya ya, sukacita itu tidak tergantung oleh situasi, Pak. Jadi bukan ketika tanggal muda gajian gampang seneng gitu. Gampang mengampuni gitu. Tapi ketika benar-benar kita lagi seperti Ayub itu, bisa nggak kita bisa mengampuni? Kita bisa nggak benar-benar berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan, itu nggak mudah. Nah jadi mungkin itu Pak yang saya bisa mengertinya. Jadi contoh misalnya ketika orang pelayanan nggak dihargai, nggak dilihat, apakah dia masih tetap bisa terus melakukan tindakan kecil gitu. Kalau ada yang saya kurang berkenan atau belum menjawab, saya mohon maaf ya Pak Asien. Ya, pasien sudah terjawab kah? Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Jangan sia-siakan waktu ya, Bapak Ibu.
Boleh open mic sekarang, atau yang mau Nah, didoakan atau bahkan bersaksi. ya. Tadi Ibu sampaikan tentang minoritas ya, tapi Iya, ya minoritas dengan saya sekali lagi tadi melihat membaca yang Pak Elisa tulis iya, mengutip apa yang tadi saya singgung tentang minoritas tetapi ditambah Allah itu jadi mayoritas. Jadi saya suka kata-kata God and I is majority. Jadi Tuhan dan saya itu mayoritas. Jadi jangan amin. pernah kita merasa minoritas karena kehadiran Tuhan yang begitu besar ya. Iya, Saya terberkati itu bahkan di dalam kelemahan kita tuh Tuhan hadir ya. Kalau Anda pernah suatu hari nanti saya sharing tentang Mazmur 23 ya. Mazmur 23 itu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku gitu ya. Jadi dalam kata kekurangan ya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu bahasa Ibrani kan ya, Adonai Roi Lo Eksar ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam kata kekurangan itu ada huruf Alep ya, bahasa Ibrani Alep. Alep yang itu kira-kira melambangkan Tuhan lah, karena Alep itu kalau kalau dalam bahasa Ibrani YHWH itu kan dibacanya Adonai kan. Itu ada angkanya ya. Ada bobotnya. Nah, bobotnya itu paling tinggi ya 26 kata YHWH. Nah, Alep ini kalau di breakdown gitu, di breakdown itu juga bobotnya 26. Jadi di dalam kata kekurangan gitu ya. Lo eksar. Jadi kamu tidak akan kekurangan. Kata eksar itu ada alep yang artinya ada Tuhan di sana. Jadi di dalam masa-masa kesulitan kita, di dalam masa lembah kita, tetap Tuhan ada di sana karena Dia adalah Tuhan yang di gunung dan Tuhan yang di lembah. Jadi Dia ada bersama kita. Jadi kita selalu tidak pernah menjadi minoritas karena selalu ada Tuhan dalam amin. setiap hidup kita. Ya, kebetulan saya di situ cuma 2 orang, Pak, Oh, yang puji Kristen. Tuhan. Ya, yang nggak pakai hijab. Oh. Wah. Dan puji Tuhan lagi, waktu pas ada lomba 17 Agustusan yang kemarin, itu juga saya di antara semua yang ikut lomba, yang maksudnya lomba di grupnya saya itu yang nggak pakai hijab saya, dan saya yang maksudnya di situ dominan disuruh baca 10 program pokok PKK dan luar biasa juara 3, Pak. Wah, luar dari biasa. dari kelurahan setempat. Itu luar biasa. Saya Mm-mm. merasa teman saya Mm-mm. juga bilang puji Tuhan katanya gitu. Mm-mm. Bu Susi jadi ketua PKK diambil dari minoritas, bilangnya seperti itu. Ya, baru kali ini sih Pak, baru Iya, kali ini iya, iya. dalam sejarah di kelurahan saya yang Kristen jadi ketua PKK. Wah, luar biasa ya. Iya. Iya, walaupun gak digaji Pak, walaupun gak Iya. digaji kan, Iya. tapi dari sini saya merasakan bahwa Tuhan mau bicara kepada mereka melalui saya, makanya tadi saya tanya sama Mm-mm. Pak Roy seperti Iya, itu, supaya ada benaran yang disampaikan di grup di PKK itu, Pak. gitu ya. Gitu. Di daerah mana itu, Bu? Kenapa, Pak? Di daerah mana? Di Tegal, Pak. Ah, Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah. oh, wow, Ibu di Oh, Tegal. Ibu di Tegal. iya, Tegal. Oh, pantesan Iya. logatnya itu saya kenal ya. Ngapak-ngapak ya, Pak. Iya, aja kayak kue gelang aja geter kamu ya. Aja kayak kue gitu ya, Pak. Iya, tapi bagus ya Bu ya. Tapi ya tetap Bu di dalam ya mungkin orang berpikir ini kan dunia sekuler bukan dunia gereja, tapi justru itu kan ladang misi kita kan. Iya. Kita tidak sedang mengkristenkan orang karena Alkitab tidak Betul. pernah bilang mengkristenkan orang. Pergi jadikanlah murid, bukan jadikanlah orang Kristen. Hmm. Nah, untuk menjadikan seorang murid kita yang menjadi teladan, kita yang menjadi
Berbeda memang prinsip tadi yang Ibu tanyakan tentang prinsip kerajaan Allah itu terjadi ada namanya kontradiksi apa ya kayak kontradiksi ya. Jadi kalau dunia bilang kalau kamu mau contoh prinsip kepemimpinan dunia ini ya gunakan orang capailah tujuanmu itu prinsip kepemimpinan dunia ya. Tapi kalau prinsip kerajaan Allah kamu mesti melayani dari bawah untuk memberdayakan orang. Jadi kalau kamu mau besar kamu harus jadi yang kecil kan. Siapa yang mau jadi besar ya prinsipnya kebalik ya kontrarinya ya kontras jadi kita kebalik mau hidup harus mati mau menerima harus memberi Ya, ya itu kan Pak, gitu prinsip kerajaan Allah gitu ya Pak, iya kebalik gitu berbanding terbalik. iya betul betul nah itu Itu yang tadi saya tanyakan yang nomor 1 itu loh Pak. iya saya jadi Yang ingat lagi iya, iya gitu ya Pak. iya Oke, Bu Susi, terima Pak Roy. ya Bu Ya, Shalom. Saya mungkin bisa sharing ya kesaksian hidup saya. boleh silakan Ya. Jadi dulu itu saya bekerja di salah satu hospital. Saya stay di Jakarta. Hmm. Di ruangan saya itu di radiologi saya sendiri yang Kristen gitu. Selebihnya dokter semuanya Muslim gitu. Ya. Itu sekitar hampir 9 tahun. Jadi kalau rekrut karyawan pun yang Muslim gitu, Pak. Ya. Tapi saya ngerasain walaupun saya sendiri, tapi saya ngerasain bahwa saya berbeda. Nah, berbeda dalam hal apa? Mereka tidak melihat hal yang kekristenan itu sesuatu yang negatif gitu Pak. Tapi saya tunjukkan bahwa di dalam bekerja misalnya disiplin, jujur dan banyak hal yang lain gitu sih Pak. Nah kemudian yang kedua karena saya juga waktu itu touch langsung ke pasien, ya saya lakukan aja gitu. Ibu sakit apa sambil saya periksa. Waktu itu saya melakukan pemeriksaan dengan USG ultrasound. Rata-rata kan pasien itu semuanya Muslim kan Pak. Betul. Ya saya tawarin, Ibu mau saya doakan tapi dengan cara iman saya ya gitu. Tapi hampir semua mereka mau. Jadi saya berdoa dengan biasa aja gitu Pak. Jadi saya doakan dan ada beberapa mereka itu yang kayak rutin kontrol. Ya Tuhan kasih hikmat gitu ya Pak. Ya. Ada yang Ibu di Tuhan sih minta Ibu mengampuni keluarga. Nah akhirnya secara singkat dia cerita, terus saya doakan, minta kontak saya. Jadi kadang ada beberapa time juga bisa akhirnya kontak ngobrol ya seperti itu Pak. Jadi memang ya, setuju banget gitu ya. Sebenarnya kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Enggak berpikir hal-hal yang besar tapi dimulai dari apa yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita gitu sih Pak. Itu aja Tuhan memberkati. Makasih Ibu Rebecca dokter ya berarti ya? Bukan saya sonografer, radiografer di radio. Oh, sonografer ya. Ya, jadi itu apa yang itu ultrasound ya? Iya, ultrasound, CT scan gitu. CT scan ya berarti Ibu yang ahlinya itu ya? Iya, Pak. Wow, luar biasa. Bahkan dalam bidang yang teknis seperti itu pun itu bisa jadi dampak ya karena itu pasti menyangkut orang sedang mengalami sesuatu. Memang di rumah sakit itu tempat yang bagus Bu. Luar biasa. Thank you Ibu ya udah cerita ini memberkati sekali. Ya. Terima kasih Bu Rebecca untuk kesaksiannya. Sangat memberkati. Pak Roy, sebetulnya ini sudah jam 7:18. Tapi ada satu pertanyaan lagi, bisa Pak nggak Edi ya ya? Pak? Dari Pak Edi ya? Iya. Iya, boleh. Singkat saja. Jadi penerapan Efesus 2 ayat 10, bagaimana membedakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan dengan pekerjaan baik dari memenuhi ambisi pribadi.
Misalnya menjadi hamba Tuhan full timer, gitu Pak. Nah, ini yang saya bingung itu maksudnya ambisinya mau menjadi hamba Tuhan full timer untuk apa gitu ya? Atau gitu ya Pak Edi ya? Atau gimana? Takutnya saya salah jawab. Ya, eh, karena memang banyak orang ya, saya kenal lah pribadi ya. Saya pengen sekolah pendeta karena pengen seperti sebut nama hamba Tuhan lah satu lah ya, terkenal gitu ya karena kaya dia sekarang. Hamba Tuhan itu kan banyak yang flexing ya, menunjukkan ininya jadi kaya dan gitu kemana-mana naik kapal terbang bahkan eh, dilayani dengan ala bintang 5 dan banyak orang itu memang akhirnya mau melayani Tuhan bukan karena yang tadi tuh Pak, yang apakah kamu terpanggil dengan keunikanmu untuk membuat sebuah perubahan atau kamu mau mencari hidup di sana gitu. Beda antara memberi hidup dan mencari hidup. Nah, kalau yang kayak gini tadi tuh yang motivasi pribadi itu mungkin dia mencari eksistensi, mencari keberadaan, mencari penghidupan. Beda ya, memberi hidup dan mencari hidup. Karena kerajaan Allah bicara tentang memberi. Kalau kita memberi hidup kita di sana Tuhan yang pelihara. Tetapi ada orang yang mencari penghidupan itu beda lagi. Nah, nanti dia akan menjadi bukan seorang pembina, tetapi dia akan menjadi pembinasa. Ya, karena berbeda. Bukan menjadi pemberdaya, tetapi yang memperdayai orang. Nah, itu bisa terlihat nantinya. Tapi mungkin awalnya nggak terlihat. Ya, semakin semakin membangun sesuatu kan dari awal nggak kelihatan, tapi ketika ujungnya nanti terjadi itu baru kelihatan. Ya, saya sangat kagum dengan tokoh yang hebat ya, tapi ternyata ketika saya kagumi, kemudian beliau jatuh kan. Nah, jadi eh, Tuhan mengajar saya jangan kagum dengan pribadi, tapi harus kagum dengan bagaimana cara Tuhan mengerjakan sesuatu lewat seseorang dan mengubah. Nah, mungkin itu sih lebih kepada di situ. Baik, Pak Roy. Semoga menjawab ya Pak Edi ya. Oke, kita akhiri Terima Mesbah kasih. Koram Deo ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini luar biasa. Kita akan mendoakan Pak Roy. Nanti Pak Roy akan menutup kita dalam doa dengan doa berkat. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu tentang damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Ya, Kudus. Dan itu ya, buatlah kami tidak hanya menjadi pendengar yes, ya, dan sebagai pengetahuan saja Tuhan, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu pagi hari ini mulai ya. dari tindakan yang kecil dan Amin, itu bagi Tuhan sesuatu yang dapat merubah, ya, mempengaruhi keadaan sekitar kami. amin, Mulai dari keluarga kami Tuhan, lingkungan kami, ya, gereja kami, dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah terang itu boleh memancar amin, dari hidup kami, dari perbuatan, perkataan kami Tuhan. ya, Sehingga ya, nama Tuhan yang dipermuliakan. amin, Bapa di surga, Engkau memberkati Pak Roy. Kau amin, tambahkan lagi amin, hikmat, roh keperkasaan, ya, roh nasihat, roh takut akan Engkau ada di dalam kehidupan Pak Roy dan juga keluarga Tuhan. Kau berkati apapun yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil. Pak Roy terus ya, naik amin, dan amin, bukan turun amin, Tuhan. amin, Pak Roy boleh amin, terus menjadi kepala dan bukan yes, ekor karena amin, Tuhan yang amin, memberkati Pak Roy. amin, Terima amin, kasih Tuhan, Kau terus berikan kekuatan, semangat yang luar biasa dan yes, kapasitas Tuhan tambahkan kepada Pak Roy Tuhan yes, untuk menjadi kepanjangan-Mu, menjadi amin, alat-Mu dan amin, biarlah Tuhan Engkau terus melakukan perbuatan-perbuatan amin, yang besar dalam hidup Pak Roy. amin, Terima amin, kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa. Terima kasih untuk hamba-hambamu, jemaatmu, dan semua orang yang Engkau sudah pilih, Engkau sudah
jadikan dari awal Tuhan, bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Biarlah mereka semakin tajam, biarlah mereka semakin menghasilkan sesuatu, biarlah mereka semakin menjadi berkat Tuhan. Karena otomatis ketika mereka menjadi berkat, mereka pasti akan diberkati. Dan biarlah penyertaan-Mu lebih daripada apapun atas setiap mereka Tuhan, lebih Kasih. daripada rekening mereka di bank, lebih daripada Amin. harta mereka, lebih daripada semua aset mereka Tuhan, karena hadirat-Mu itu lebih penting dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Yes. jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kasih daripada Bapa Surgawi dan persekutuan yang indah dengan Yesus di dalam pemberdayaan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita semua. Dan biarlah semua hal yang baik, yang berkenan, yang kudus, yang mulia, semua hal-hal yang patut dipikirkan, itu yang menyertai Anda semua. Dan biarlah damai Amin. sejahtera yang melampaui akal di dalam Kristus Yesus yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Semua yang terima berkat daripada Tuhan Yesus katakan, amin.